sex education itu butuh sih sejak dini ya. Oh iya. Jadi kayak misalkan itu mungkin tidak terkontrol sama orang tuanya atau kayak gitu. Struggle banget. Ya Allah, makan juga harus kayak mikir dulu gitu ya mau makan apa. Masih banyak gitu diskriminasi, kayak cewek ya harus ngerjain hal-hal yang selayaknya cewek aja kerjain gitu. Dan mungkin kan lagi jalan nih di misalkan di JPO atau mungkin di stasiun, terus tiba-tiba ada yang manggil, "Hei Neng, mau kemana?" gitu. Iya. Itu menurut kalian berdua nih yang cewek-cewek itu ganggu gak sih? Berteman tuh ada kastanya gitu loh, Kak. Oh iya. Kayak misalkan nih si satu orang ini misalkan kaya gitu kan, punya duit. Nah pasti itu dia temenin. Sedangkan ada si satu orang lagi yang kayak cuma numpang main doang gitu. Kembali lagi dalam podcast Kaum Milenial. Nah ini udah 3 minggu nih, Cak. Udah 3 minggu tanpa Ari dan Rizky. Betul sekali. Aduh, kayaknya gimana, kita Cak? akan geser posisi mereka nggak sih? Kita geser aja kali ya. Aduh, tolong ya Bapak CEO boleh surat kontraknya ya, nanti saya tanda tanganin abis ini ya. Aduh. Untuk sobat milenial nih, kali ini kita nggak bakal bawa topik yang berat-berat ya, karena kalau ada Ica dan ada Eja, kebalik, Ica dan Eja, kita tuh bahas topiknya tuh nyantuy aja ya kan, yang santai-santai aja. Tapi nyantuinya bermanfaat. Benar, dan mungkin siapa tahu bisa jadi salah satu pedoman hidup kalian ya kan, atau mungkin bisa menjadikan tips-tips untuk menjalani kehidupan keseharian kalian. Betul gitu. sekali. Nah kali ini kita cuman kayak mau ngobrol-ngobrol doang nggak sih? Iya, betul. Kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih ya, tapi kita tuh bakal bahas seputar lifestyle atau kehidupan keseharian. Betul. Atau juga hal-hal yang tren saat ini. Percintaan kayak gitu. Betul. Ini langsung aja nggak sih kita panggilin? Boleh deh. Langsung aja ya kita panggilin salah satu mojang paling cantik di Tasikmalaya. Benar sekali. Langsung aja kita panggilkan Kak Taski. Ayo gelis atuh. Halo Kak. Ini boleh duduk gak? Boleh, duduk sini juga boleh. Cukupin dong ya kalian. Oke. Nah, sobat-sobat milenial di rumah, ini nih yang namanya Kak Taski yang paling cantik. Cantik gak? Bener dong, harus cantik. Komen. Cewek kan ya, masa ganteng ya sih. Betul. Jadi nih sobat milenial di rumah, ada nih yang belum tahu siapa sih Kak Taski itu. Belum nggak sih Kak, perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Taski Aulia. Siapa ya Taski? Iya. Bukan siapa-siapa. Kayak ya manusia. Iya, kan Pada kita zaman mau dulu. ngobrol-ngobrol aja. Iya. Kalau aku sih maksudnya kayak lebih ke masyarakat umum pada umumnya ya, masyarakat biasa gitu loh. Jadi ya udah kita ngobrol santuy aja gitu ya. Benar. Kak Taski ini asalnya di mana, Kak? Dari Tasik. Dari Tasik. Terus pindah ke Jakarta gitu. Iya. Gak pindah sih, ngerantau. Oh, rantau. Iya. Itu kira-kira tuh ke Jakarta dari tahun berapa, Kak? 2021. Oh, baru banget ya, Ca. Iya, benar-benar. Baru mau menginjak 3 tahun lah ya. Jadi Kakak di sini tinggal di mana? Tinggal di daerah Kokas, kos. Oh, kos. Kakak sendiri ngekosnya? Sendiri dong. Dulu sempet ada teman, cuma kayak udah pisah-pisah kerja dan resign, mereka ya udah jadi kayak udah tinggal sendiri gitu. Itu tuh awal-awal ke Jakarta pasti beda banget dong vibes-nya sama di Tasik ya. Iya, gitu. Beda banget. Nah, itu awal-awalnya tuh bergaulnya tuh gimana, Kak? Bergaulnya ya Gimana? gimana ya, karena memang sama teman-teman yang dari sana, yang dari Tasik, dari Garut. Jadi kayak dulu kayak dulu zaman masih WFH ya, 2021 aku masuk ke Jakarta itu WFH, terus kayak ya udah teman-teman aku masih kayak teman-teman yang di kos gitu. Oh, gitu. Jadi kayak ya udah pergaulan aku masih kayak orang sana gitu. Oh, belum enggak sih temen sama Iya orang belum sini. punya, Oh, belum punya temen orang sini. Tapi sekarang banyak teman orang sini. Alhamdulillah sih banyak, tapi masih teman-teman kantor aja sih gitu. Orang sini brutal nggak? Misalnya single bacot. Iya. Iya sih lumayan ya kalau misalkan di Jakarta lagi macet. Iya kan. Aduh. Nggak sanggup ya macet tuh marah-marah semua. Emang Mana Tasik nggak panas, macet? macet. Enggak, Oh, enggak. enggak macet. Kayak macetnya itu di titik-titik tertentu aja kayak di pusat kota gitu. Tapi itu juga kayak di weekend kayak gitu-gitu baru macet. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada macet-macet. Ya Kakak kesini kuliah sambil kerja? Kerja. Kerja dong. Berarti Kakak udah selesai atau belum kuliah?
Udah selesai. Udah, wow. Keren. Itu ngomongin teman-teman ya Kak, pasti itu beda banget gak sih pergaulan yang ada di Tasik sama di sini gitu? Iya benar. Banget ya. Salah satunya apa sih? Iya, yang paling beda gitu. Yang aku dengar tuh biasanya ya sobat milenial nih, kalau yang aku tahu ya Kak, di kampung itu biasanya tuh kayak banyak banget pernikahan dini gitu kan, kecil-kecil udah dinikahin, kecil-kecil udah dijodohin. Itu gimana tuh Kak? Banyak. Oh banyak, serius? Di gitu. ya maksudnya di Tasik, di Garut banyak lah. Gitu. Oh, terus Kayak di kampung aku ya. pindah ke sini tuh untuk menghindari itu apa ya? Enggak ya. Ya kalau apa sih, kalau ada jodohnya sekarang juga ya mau ya, tapi kayak iya, tapi kan kalau misalkan untuk pindah ke sini bukan untuk menghindari hal tersebut sih, kayak lebih ke memang pure bekerja gitu. Dan kayak mencari suasana baru biar nggak stuck di situ-situ aja. Karena memang kalau misalkan kita diem nih kayak di Tasik gitu, kayak stuck aja gitu, nggak bisa berkembang. Iya sih emang ya. Emang gitu. Tasik tuh setahu aku ya guys, karena aku kan salah satu orang sana gitu kan, blasteran gitu. Emang sih kotanya tuh beda banget ya, jauh beda banget sama Jakarta gitu kan. Emang tuh di sana tuh masih berkembang gitu kotanya, nggak kayak di Jakarta apa gampang, nyari ini nyari itu gampang. Nah, nyari ini nyari itu gampang. Kira-kira kalau jodoh gampangan di sana atau di sini? Betul. Sejauh ini Kak, sejauh ini. Kalau misalkan untuk yang deket-deket apa ya, yang maksudnya yang temen buat kayak gitu, buat temen-temen sharing kayak gitu lebih banyak di sini sih sebenarnya. Cuma kalau untuk masalah buat apa sih, ke jenjang yang lebih serius kayak jodoh kayak gitu susah, karena kita itu harus pinter milih sih sebenarnya. Apalagi di sini ya. Benar. Kita kan nggak tahu ya orang-orang yang baru kita kenal, apalagi aku nih kayak ngerantau gitu, kayak beda aja gitu vibes-nya, kayak oh ternyata ini kayak gini ya, ternyata ini begini gitu. Setelah Aduh kok brutal banget orang Jakarta gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal jodoh, Kakak sekarang punya pacar nggak sih? Iya. Ya. Ayo. Ayo lo. ada sih. Sekarang LDR-an nggak? Enggak. Oh, ketemu. Oh Cinlo kali. Cinlok ya bisa dibilang sih. Terus kalau misal ini aku mau ngomong soal percintaan ya Kak ya. Menurut Kak Taski sendiri, cinta pandangan pertama itu susah dilupain, mitos atau fakta? Iya. Fakta. Benar. Berarti Kakak pernah ngalamin? Pernah. Oh. Boleh di-spill sedikit seputar cinta pertamanya nggak? Iya. Cinta pertama ya? Iya. Cinta pertama itu kayak bukan cinta monyet ya. Kalau kayak ngerasa bener-bener kayak cinta gitu, ngerasa bener-bener kayak pakai perasaan tuh beneran emang gak bisa dilupain, bukan gak bisa dilupain, susah sih. Tapi memang seiring berjalannya waktu, kalau kita bisa ikhlas kayak ya udah gitu, kita bisa menerima. Dan itu juga masalah waktu sih, karena mungkin kalau kita yang benar-benar cinta memang pakai perasaan, dan ya memang move onnya juga ya gitulah pokoknya. Lama nggak tapi sama cinta pertama tuh? Lama. Wah. Terus itu kan cinta pertama ya. Terus pernah nggak sih ngerasa LDR gitu? Pernah LDR. Gimana tuh rasanya? Gimana tuh rasanya? Susah senangnya. Susah. Kalau mungkin memang aku sendiri tuh memang gak bisa LDR kayaknya ya. Oh gitu. Iya, pengennya tuh ketemu mulu gitu. Nah, terus ketika LDR tuh kayak berat aja gitu. Bisa aku dulu LDR, bukan dulu sih, kayak kemarin masih baru-baru ya. LDR tuh kayak 2 minggu setelah ketemu terus balik lagi ke Jakarta, kayak pengen balik lagi gitu loh. Dan kayak gitu siklusnya, kayak gak bisa aja. Dan memang sih kepercayaan nomor 1 ya kalau LDR. Nah itu terus gimana tuh ngebangun kepercayaan antara dua pihak gitu? Komunikasi sih. Komunikasi itu penting ya? Iya, tapi kalau misalkan udah gak sejalan juga susah. Meskipun komunikasi kita kayak apa ya, rapet gitu, kalau udah gak sejalan tuh susah gitu. Jadi pas LDR sering ngalamin overthinking gak? Itu yang paling sering Kakak atau cowoknya? Kayaknya lebih cowoknya di waktu itu. Oh gitu? Iya. Karena dia di Jakarta. Iya, bener. Banyak sekali buaya-buaya Jakarta, buaya-buaya Kali Ciliwung. Gimana ya? Karena aku tuh sebenarnya bukan tipe cowok yang kayak on WhatsApp.
kayak pulang kerja aku kayak bisa tidur langsung ngantuk gitu. Nah dulu kendalanya memang di aku sih, kayak misalkan kayak aku pulang kerja ketiduran, wajar lah capek ya, apalagi kalau misalkan kita pulang nih naik kereta belum macetnya kan, rame Jakarta banget ya. kan. Iya. Nah terus abis gitu pas nyampe kosan tuh langsung kayak lep tidur. Nah si cowok ini nih yang mantan aku ini kayak dia itu overthinking ke aku gitu, padahal aku tidur di kosan, padahal itu udah pakai Zenly loh. Zenly aku di kosan tapi dia masih kayak overthinking gitu. Tapi ya udahlah ya, karena mungkin memang udah nggak sejalan dan memang susah kalau hubungan LDR, kayak aku udah nyerah aja gitu. Iya sih emang gitu. Terus kan ngomongin percintaan gitu kan, LDR pasti itu banyak banget gak sih dikait-kaitin sama pergaulan bebas, apalagi di Jakarta. Nah menurut Kak Taski sendiri nih ya kan, sebagai orang yang mungkin baru menginjakan kaki di Jakarta gitu kan dan belum lama, nah menurut pandangan Kak Taski sendiri nih tentang pergaulan bebas yang ada di Jakarta tuh gimana sih Kak? Ya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya, kita bisa kayak lebih ngerem pergaulan di Jakarta apa enggak gitu. Karena kalau misalkan kitanya nggak bisa ngerem, udah kita pasti kebawa arus gitu, karena memang bener-bener kayak ternyata begini gitu. Dan memang Jakarta itu bener-bener keras tuh, kayak ternyata yang ini tuh emang ada gitu loh, yang biasa kita lihat di TV-TV tuh emang ini nyata gitu loh sekarang. Kalau kitanya nggak bisa ngerem ya udah kita pasti kebawa gitu. Jadi pertemanan yang Kakak alami sekarang gimana tuh? Merasa bebas nggak pertemanannya? Kalau ngerasa bebas sih kayak kita nggak bebas-bebas banget ya, karena kita kayak lebih ke udah kita nggak boleh nih kayak gini gitu. Iya, kalau ada sih temen yang kayak bebas banget gitu ya, ada. Dan itu juga maksudnya masih di circle aku, tapi kayak kita gimana cara ngeremnya aja biar nggak kebawa ke hal yang tersebut gitu. Nah terus biasanya tuh kalau Kak Taski sendiri ini kan mungkin punya temen yang kayak adalah gitu salah satu yang kena pergaulan bebas gitu kan. Nah itu gimana sih cara kita ngasih taunya gitu, nasehatin si orang ini? Betul. Ya, itu kan memang kita sebagai teman ngasih tahu ya. Iya. Tapi itu balik lagi ke diri dia mau ambil pendapat kita atau mau dengar solusi dari kita, ya kita ngasih tahu sebaik-baiknya 1-2 kali. Tapi kalau misalkan dia masih seperti itu, ya udah nggak apa-apa, memang itu mungkin jalan pilihannya dia gitu, buat hidupnya dia, buat dirinya dia, yang rugi juga dia gitu kalau misalkan ada apa-apa. Tapi kita nggak boleh kayak ninggalin gitu aja, karena dia itu pasti butuh kita gitu loh. Betul. Nah kita kalau misalkan dia berkeluh kesah atau apa, kita dengerin gitu. Dan yang emang yang dibutuhin oleh dia itu, kalau udah misalkan gak denger solusi dari kita, bukan solusi sih, tapi pendengar gitu. Ya udah kita dengerin aja gitu. Nah ngomong-ngomong soal pergaulan bebas ini, pasti kalau yang namanya bebas itu nggak ada yang ngatur gitu ya Kak. Jadi misalnya apalagi sekarang gitu banyak remaja akibat pergaulan bebas, banyak yang melakukan seks bebas gitu, suka-suka gitu gimana. Karena apalagi kayak yang di kasus yang lagi viral ini nih. Iya betul. Sorry ya. Yang umur berapa tahun gitu ya kan, dia udah kena seks bebas. Aduh parah banget sih itu. Akibat pergaulan. Jadi menurut Kakak itu gimana sih? Pendapat Kak Taski sendiri soal seks bebas gitu di usia yang masih dibilang masih muda lah gitu. Iya betul. Iya. Emang sex education itu butuh sih sejak dini ya. Jadi kayak misalkan itu mungkin tidak terkontrol sama orang tuanya atau kayak gimana, tapi memang ada juga sih kayak ada manfaatnya ya, kayak pengaturan orang tua di kampung-kampung. Kayak aku dulu sampai kuliah tuh nggak boleh pulang lewat maghrib. Dan itu tuh emang beneran nyata, ini pengaturan orang tua itu bener-bener bener-bener bagus buat diri kita gitu loh. Mungkin lebih harus diperhatikan sih sama orang tuanya, tapi bukan berarti menyalahkan orang tua yang tidak memperhatikan ya. Itu juga bisa jadi karena memang bagaimana ke diri anaknya itu loh. Kalau misalkan anaknya memang nggak bisa diatur, ya mau gimana lagi gitu. Emang kalau anaknya udah bebel mah ya susah banget dibilangin. Susah gitu. Tapi dulu tuh pas Kak Taski di kampung ngerasa dikekang banget gak sih sama orang tua? Ngerasa.
Jadi makanya kesini biar nggak dikekang. Nah ditonton loh sama tante om. Apa ya? Namanya Ica. Ica. Enggak sih, jadi kayak ngerasa dikekang aja gitu. Tapi dulu aku bebel orangnya. Karena memang aku tuh dulu itu waktu zaman kuliah orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Jadi kayak di kampus ikut acara apa, organisasi apa, di luar kampus kalau misalkan ada event, ada apa, aku pasti ikutan. Karena memang dulu aku waktu kuliah udah kayak kerja freelance gitu, kayak IO, terus WO kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kayak, apalagi IO ya, kalau ada konser-konser kayak gitu, itu kan kayak pulangnya malam gitu ya. Nah aku tuh kayak maksa gitu ke orang tua aku, mau diizinin mau enggak aku berangkat gitu. Gak apa-apa, yang penting aku dapat uang tambahan gitu lah. Iya, karena memang aku tuh kan banyak maunya ya. Kalau misalkan kita minta ke orang tua ya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, orang tua kasih, cuma kayak kita nggak enak aja gitu. Dan kita pengen apa sih, bisa beli ini tuh pakai uang sendiri gitu. Betul. Nah dari dulu tuh aku kayak gitu, jadi kayak aku tuh maksa. Dan memang pas pulang ke rumah pasti itu kayak jadi bahan untuk pembahasan aku sama orang tua aku, kamu mau selamanya kayak gini. Tapi memang aku tuh selalu kayak ini tuh pengalaman aku buat kedepannya loh. Aku masih kuliah dan aku nanti pas keluar kuliah fresh graduate, aku belum punya pengalaman apa-apa, sedangkan pengalaman organisasi itu butuh. Nah ketika aku keluar itu bisa dong kita tampilin di CV kita ya, kita lampirin gitu. Dan itu tuh sebagai nilai plus sih, bener. Dan memang bermanfaat banget. Iya. Jadi sampai sekarang, sampai merantau saat ini masih diatur nggak sama orang tua? Kalau diatur sih udah enggak ya, mungkin karena orang tua aku udah tahu kalau aku udah gede dan aku udah bisa memilih mana yang benar mana yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan untuk telepon kayak gitu-gitu sering sih, setiap hari orang tua aku telepon. Kayak ngabarin aja gitu ya. Iya. Pengen tahu nih. Di kosan makan nggak gitu. Ya, makan lah ya, kalau enggak ya kelaparan. Iya. Tapi tuh kalau ngekos gitu suka bingung nggak sih, kayak kan kalau di rumah nih misalkan makan tinggal makan, kayak mandi tinggal mandi gitu kan, bodo amat gitu. Terus kalau di kosan itu kan pasti kita kayak harus nyiapin makanan sendiri. Itu kayak struggle banget nggak sih awal-awal ngekos di Jakarta? Struggle banget. Ya Allah, makan juga harus kayak mikir dulu gitu ya, mau makan apa. Terus kayak apalagi misalkan di depan, aku pernah ngekos yang bener-bener kayak susah cari makan. Itu tuh kayak ya Allah susah banget, mau GoFood ongkirnya mahal ya, mohon maaf. Nah akhirnya waktu itu sama teman-teman kayak masak gitu loh. Nah kalau pas bertiga tuh enak, kayak kita masak aja gitu. Tapi kalau misalkan sekarang nih udah sendiri, kayak masak itu kayak nanggung gitu loh. Udah capek kerja nggak sih? Iya. Udah capek kerja, pengennya tinggal makan lah, tinggal makan, tinggal mandi, tidur gitu kan. Iya, tapi sekarang udah nggak pernah sih kayak mikirin makan apa ya, kayak karena sekarang kayak warteg segala macam ada di depan kosan aku. Oh gitu. Alhamdulillah ada warteg. Terus Kataski sendiri ini punya nggak sih tujuan hidup? Punya dong. Ya. Kira-kira apa sih tujuan hidupnya? Tujuan hidup sebenarnya kayak aku tuh dari 2018 tuh udah kerja ya. Sebenarnya masih awal lah, masih apa ya, pengalaman aku tuh masih sedikit sebenarnya, tapi kayak udah cukup gitu loh dalam diri aku. Udah cukup loh Tas. Kayak pengen tujuan hidup aku sekarang pengen jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Oh my god. Mereka sabar ingin menikah. Kalau nggak sabar ingin menikah enggak sih ya. Karena Tapi memang kalau diajak mau. kalau diajak mau ya. Halo, assalamualaikum. Untuk sobat milenial nih ada jemput jodoh ya. Bisa ya, mungkin kriterianya boleh disebutin ya. Kayak Raya gitu. Iya. Tajir melintir mungkin. Enggak. Oh enggak. Good looking kayak Good looking. Kayak Raya itu enggak menjamin sih. Iya yang sih, lebih ke aku pengen ke laki-laki yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Tuh. Udah itu cukup. Kalau bertanggung jawab dia itu udah pasti pasti memberikan apapun yang kita butuhkan gitu loh. Meskipun dia itu tidak kaya, tapi dia pasti mengusahakan. Iya. Gitu. Tuh ya buat sobat milenial, nonton sambil tiduran, bangun kerja. Ayo, di samping masih ada rumah yang lagi dibangun tuh.
kayak lagi buka kuli deh. Iya. Mau jadi kuli nggak apa-apa, yang penting kerja keras, yang penting punya duit, usaha sendiri, nggak nyopet ya. Iya, betul. Kayak di Tanah Abang, nggak copet. Di spill ya, Wak. Aduh. Terus selama bekerja di Jakarta nih, pernah nggak sih kena diskriminasi gitu? Kayak misalkan porsinya cewek nih cuma segini aja, cowok tuh mungkin lebih besar gitu. Kalau di Jakarta enggak. Kalau di kampung sendiri mungkin banyak ya? Banyak ya. Cewek tuh udah stop. Misalkan ini tuh nggak boleh kerja kayak gini, cewek gitu. Dan kayak misalkan kayak dulu aku pernah kerja di finance gitu kan, kalau di Tasik itu ada targetnya, dan targetnya cewek tuh bukan target cewek ya, aku kan akan lebih CS, lebih ke customer service gitu, kayak targetnya enggak lebih besar dari marketing seperti biasanya sih gitu. Jadi kalau di sini sih nggak ada sih buat diskriminasi, kayak sama aja gitu, kerja cewek sama cowok di kantor aku sih masih disamakan, cuma kayak jam kerjanya aja yang beda gitu. Iya sih, emang kadang masih banyak banget ya kalau di daerah perkampungan itu suka masih banyak gitu diskriminasi, kayak cewek ya harus ngerjain hal-hal yang selayaknya cewek aja kerjain gitu. Dan mungkin bagi cowok juga kayak ih nggak boleh tahu kerja kayak gitu, itu kan khusus cewek gitu. Banyak kan kayak gitu sih ya kalau di kampung-kampung gitu. Tapi di sini kakak bebas kan, mau kerja apa aja yang suka apa aja bebas sih, nggak tapi ada nggak bebas yang banget ya ya, maksudnya. tapi minimal yang kakak suka bisa gitu. Iya bisa. Tapi kan kakak sekarang kan lagi punya cowok gitu. Terus kakak kerja ini nggak dibilangin apa-apa gitu misal sama cowok, kan kerja gini deh, mending kamu yang begini gitu. Enggak. Berarti cowok kakak ini termasuk tipe kakak dong. Iya. Oh iya. Oh my God. Tuh cowoknya nontonnya nih. Kayak bucin banget gak sih kak? Iya. Kalau dibilang bucin Sedikit. banget Oh, sih banget. gitu, Oh, tapi banget. kayak lebih kan kalau dulu bucin itu kayak bener-bener dipublish gitu ya, tapi sekarang aku bucin gak mau dipublish. Aduh jangan deh nanti, apalagi kalau punya circle yang kayak Iya. muka dua gitu, takut ntar tiba-tiba jalan bareng sama Iya, temen betul. nih Iya, sekarang kayak udahlah udah kebaca bucin in banget. private aja Iya, lah ya. private aja, no face no case. Iya. Terus kalau apa sih namanya, untuk generasi milenial sendiri nih ya kan, kayak generasi kita nih. Nah menurut Kak Taski ini masih banyak gak sih kesetaraan di gender gitu kak? Iya, kayak perempuan sama laki-laki disamain gitu, sama ratakan gitu dalam misalnya. Enggak, mungkin kalau di apa generasi kita tuh mungkin masih banyak kayak cowok tuh nggak boleh kayak pakai yang kayak hal-hal cewek, atau mungkin kayak ih cewek tuh kerjanya ya udah di rumah aja gitu. Iya, betul. Kalau di sini nggak ada sih menurut aku ya, kalau di Jakarta kayak ya udah gitu, apa sih namanya, cewek cowok bisa kerja gitu. Terus cewek cowok bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau di kampung sendiri itu kayak masih, dan itu di keluarga aku juga kayak ya udah sih Tas, ngapain kuliah, dulu aku lagi kuliah digituin sama saudaraku, ngapain sih kuliah, ngapain sih kerja, ngapain sih apa sih abis-abisan kerja, toh nanti kamu balik lagi ke rumah, balik lagi ke dapur. Emang ya pasti emang itu kodratnya cewek ya, balik lagi ke rumah, balik lagi ke dapur, ngurus anak itu pasti. Tapi bisa nggak sih nggak usah kayak gitu loh, kayak kita tuh cewek juga maksudnya sebenarnya nggak ada batasan loh gitu, kayak kok mikirnya masih kayak gitu. Makanya aku kayak kalau pulang ke rumah, nggak ke rumah sih, ketemu sama saudara-saudara itu masih kayak sampai sekarang bahasnya seperti itu. Dan aku kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya udahlah gitu, karena memang di sana mikirnya masih kayak gitu. Iya sih emang. Terus kalau itu kan dari sisi yang kayak kurang ngenakin gitu ya. Iya. Nah kira-kira menurut Kak Taski sendiri kesetaraan gender nih, tapi dalam hal positifnya tuh ada nggak sih? Iya. Dalam hal positifnya Yang ada. kayak cewek sama cowok. Kira-kira tuh apa? Gitu. Jadi kayak sekarang itu kayak lebih apa ya, positifnya itu cewek itu tidak ada batasan untuk bekerja atau melakukan hal-hal yang cowok lakukan gitu, cewek juga bisa gitu loh, malah lebih dari cowok gitu. Contohnya kayak aku juga ada kayak bukan membandingkan ya, kayak misalkan di situ-situ aja gitu kerjanya, cowok itu gak bisa run, gak bisa berjalan, gak bisa lari gitu, sedangkan
kayak bukan sombong ya, kayak aku sekarang di sini kayak oh ternyata aku bisa lebih loh dari apa yang dihasilkan. Nah Tuh. gitu, tapi itu tidak apa ya, tidak menjadi pembanding antara cewek dan cowok. Tetap kita sebagai cewek harus menghormati cowok. Betul. Gitu. Oke. Tapi kadang banyak ya yang kayak misalkan apalagi di Jakarta ya, banyak banget tuh sekarang sexual harassment gitu kan. Atau mungkin yang lebih ringannya lagi lah, kayak catcalling gitu. Kayak misalkan lagi jalan nih di misalkan di JPO atau mungkin di stasiun, terus tiba-tiba ada yang manggil, "Hei Neng, mau kemana?" Iya. gitu. Iya. Itu menurut kalian berdua nih yang cewek-cewek itu ganggu gak sih? Ganggu banget. Ganggu Iya sih. kan, Kak? Iya, ganggu kayak Ganggu banget. Kayak lagi apa sih? jalan aja, lagi Iya. jalan aja kayak mau ikut Iya. motor itu. Iya. Apa sih gitu? Hah? Gue lagi jalan loh gitu. Aduh. Itu sering banget dan memang ganggu sih, tapi kayak ya udahlah Kayak gitu. biarin aja. Terus kalau kata Ski sendiri ini kan Jakarta kan emang keras ya teman-teman. Yang lembek mah ager gitu. Agar Nah enak. gimana sih cara Kak Taski ini untuk memprotek diri Kak Taski sendiri gitu? Menurut ya kayak lebih ke ya itu kita membatasi diri untuk kayak misalkan ini tuh nggak baik buat kita gitu. Kalau misalkan ada ajakan dari temen atau ada dari siapa, Tas kita misalkan nanti kita malam kesini yuk, kayak udahlah ini nggak baik buat kita ke depannya, ya udah kita kayak nggak bisa gitu. Kayak lebih ke ke diri masing-masing aja, kita lebih bisa nggak sih untuk membatasinya itu gitu. Kalau aku sih kayak lebih udah nggak bisa gitu, karena udah bukan waktunya di usia aku seperti itu gitu. Betul. Terus kalau Kak Taski tuh temenan milih-milih nggak sih Kak? Kalau aku milih-milih temen enggak, aku tuh enggak jujur. Kayak tadi yang aku udah bahas sebelumnya, circle aku tuh ada yang dia itu bener-bener bergaulnya itu kelewat batas, ada. Dan aku tuh masih temenan sampai sekarang. Ya udah gitu. Berarti emang nggak milih-milih ya, Nggak temenan sama milih-milih, siapa aja sama gitu. siapa aja. Kita ambil hal positifnya aja Iya sih, gitu. emang. Terus Kak Taski sendiri punya hobi nggak sih? Iya benar. Hobinya apa kira-kira? Iya, siapa tahu hobinya nyanyi. Dulu ya, Iya. dulu memang waktu masih kuliah memang suka nyanyi-nyanyi, tapi sekarang Wah. udah enggak. Kayaknya enggak deh, karena waktu kita terbatas kayak kerja gitu loh. Tapi kalau capek gitu nyanyi-nyanyi sendiri nggak, atau nggak di kamar mandi Gitu di rumah. Suka sih, tapi ya udahlah gitu, cuma kayak di rumah aja, di kosan aja gitu, gak pernah kayak mau gimana, karena kayak udah gak mau lah Oh, gitu. gitu. Tapi dulu pas dulu kan kakak suka nyanyi-nyanyi gitu, sempat punya cita-cita mau jadi artis nggak? Atau mungkin jadi Iya, penyanyi gitu. Enggak, sama Enggak. sekali enggak. Kayak misalkan dulu kan kayak di kampus nyanyi, terus kayak ada apa sih acara-acara di kafe gitu-gitu kan, diundang kayak gitu Gitu. nyanyi. Dan memang itu dijadiin sebagai hobi aja sih. Enggak harus aku nanti harus jadi penyanyi atau aku harus ikutan ini, karena memang suara aku juga masih biasa aja gitu, kayak hobi aja gitu loh ini tuh. Jadi sekarang kurang nyanyi karena udah bekerja gitu. Bisa jadi sih dari mulai bekerja kayak Kurang nyanyi, Udah. suka nyanyi. suka, tapi enggak, ya udahlah enggak ini lagi. Tapi itu udah kerja tuh masih nyambung nggak? Kan hobi kan banyak ya, sobat milenial. Tuh kerjanya tuh job desk-nya tuh nyambung nggak sih sama hobi Kak Taski sendiri? enggak sih, Enggak ya? enggak. Iya. Enggak Tapi ada, kayak senang-senang aja kerja sekarang apa gimana gitu. gitu? Seneng, Senang. karena memang kayak dulu tuh aku cita-cita banget gitu kerja di sini gitu. Oh gitu. Soalnya aku dulu dari awal keluar kuliah aku apply terus ke perusahaan ini gitu. Itu tuh gak ada panggilan, ada panggilan tapi nggak lanjut gitu. Dan yang terakhir aku nyoba lagi, ada panggilan, lanjut dan keterima gitu. Kayak susah loh masuk sini gitu, memang susah sih katanya, tapi Perusahaan itu ya. Tas yang warna oranye nggak sih? Oh, iya. Kalau sebut bayar. Bayar ya. Oh gitu. Aduh. gitu. Terus kalau di kantor sendiri punya nggak sih teman-teman yang nyebelin gitu? Yang nyebelin dulu ya. Ada Terus contohnya kayak gimana tuh? nyebelin kayak pilih-pilih temen, pilih-pilih temen, terus kayak ih enggak deh, gue nggak bisa deh kayaknya sama temenan sama itu. Ada yang kayak gitu, dan kayaknya
karena aku basicnya temenan sama siapa aja, gak bisa aku gak masuk gitu. Gitu ya. Kadang emang gitu sih, kadang kita tuh mau nge-reach orang itu kan takut disangka SKSD gak sih? Iya. Takut ngapain nih orang tiba-tiba ngajakin gue main, tiba-tiba ngajakin apa gitu ya kan. Tapi di tempat kerja kakak ada pertemanan yang ada circle-circlean gitu nggak sih? Banyak. Oh gitu, berarti termasuk pertemanan kakak ini termasuk circle-circlean? Iya sih, gitu. ada yang kayak gitu juga. Tapi kayak aku sama siapa aja sih, ayo gitu. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, tapi ada juga yang circle udah sih gue cuma segini aja teman-temannya gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kalau di pertemanan itu kan suka ada yang orang kayak misalkan menter gitu, misalkan dia kayak sorry ya gue nggak mau main naik motor gitu kan panas, ntar rambut gue bau asep gitu. Itu kira-kira punya nggak sih temen yang kayak gitu? Kalau temen yang kayak gitu enggak sih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali enggak gitu. Karena memang kayaknya temen-temen aku tuh kayak gak ayo yang penting gas gitu. Gak mau naik motor enggak gitu, alhamdulillah sih. Tapi dibanding temenan, maksudnya punya temen yang sekarang dengan dibanding punya temen yang dulu gitu, lebih asik yang mana? Dulu maksudnya pas lagi di Tasik gitu. Pas lagi di Tasik. Iya, lebih asik yang mana? Dua-duanya asik sih, cuma kayak beda pergaulan aja gitu. Oh, iya. Pergaulan di sini kan sama di sana beda ya. Kalau di Jakarta ya lebih asik dengan apa sih? Kebiasaan-kebiasaan di sini. Betul. Nah, di Tasik juga asik gitu. Dengan kebiasaan yang ada di sana gitu. Sama-sama asik sih sebenarnya. Terus kalau biasanya kan di kampung nih, aku kan pernah tuh sesekali kan ke kampung. Itu tuh aku ngerasain banget kayak misalkan berteman tuh ada kastanya gitu loh, Kak. Oh iya. Kayak misalkan nih si satu orang ini misalkan kaya gitu kan, punya duit. Nah, pasti tuh dia temenin. Sedangkan ada si satu orang lagi yang kayak cuma numpang main doang gitu. Itu ada nggak sih kasta-kastaan gitu? Iya. Ada, tapi kayak karena kita udah ya udahlah, kita kan udah temenan gitu ya. Ya udahlah. Dia cuma maunya numpang main kayak gitu-gitu, gak apa-apa gitu. Lebih ke apa ya, apa ya istilahnya, kayak ya udah gitu, main aja gitu. Iya, gitu. Tanpa mikirin bodo amat lah lo mau gimana juga gitu. Ada kayak gitu. Karena udah temenan ya udah. Yes ya, emang tuh. Buat sobat milenial, kalau temen tuh jangan kayak dia kaya, dia miskin gitu, nggak boleh gitu. Ntar tiba-tiba lo jatuh miskin, nggak punya teman, mampus lo mau nyopet. Aduh. Ya kan makanya tuh kita main sama siapa aja nggak sih gitu. Nah mungkin Kak Saski sendiri nih punya gitu kan pesan-pesan atau nggak tips-tips gitu buat sobat milenial di rumah. Betul. Kira-kira ada nggak? Iya. Pesan-pesannya buat temenan gitu. Iya. Kalau temenan jangan milih-milih ya. Gitu, karena yang menurut kita tidak baik itu bisa jadi penolong kita ketika kita lagi susah, temen itu. Karena memang jujur ya, temen yang kelihatannya tidak baik itu lebih real. Betul. Daripada temen yang memang kelihatannya baik. Betul. Itu lebih real dan mereka dan karena yang kelihatannya tidak baik itu tuh lebih kayak belak-belakan. Ini gue gini loh apa adanya. Dan kalau misalkan temen kita lagi butuh, dia pasti bantuin karena itu kerasa sama aku sendiri gitu. Oke, jadi itu pesan-pesannya buat sobat milenial di rumah. Kalau teman tuh jangan milih-milih. Siapa tahu emang mungkin dia bungkusannya emang begitu bentuknya gitu kan, tapi emang hatinya baik gitu ya kan. Siapa tahu apa mungkin dia kelihatannya mukanya kayak copet gitu. Tapi siapa tahu di belakang itu semua dia soleha dan solehot gitu. Iya kan, solehot ya Wak. Solehot ya kan. Oke. Ya mungkin itu aja ya sobat milenial, semoga dari topik yang kita bahas kali ini mungkin ada beberapa tips yang bisa dicoba untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita tuh temenan ya temenan aja gitu, asalkan kita harus membatasi diri gitu kan. Mau temenan boleh, tapi jangan nanti lu keciduk. Iya, aku bawa-bawa. Jangan ikut konsumsi. Nggak harus nggak sih? Minimal copet lah gitu. Abis main pulang sepatu lo hilang sebelah gitu. Mungkin dompet lo hilang, ya itu temen lo sendiri. Jadi lo udah tahu gitu kan, temen gue copet gitu. Ya berarti kalau ada barang hilang dia gitu, lo nanya sama dia lagi gitu. Oke, jadi itu aja ya. Iya, seru banget ya. Obrolan kali ini nggak terlalu berat gitu.
Makasih juga buat Kak Taski yang udah Iya. sempetin waktunya jauh-jauh gitu kan. Enggak jauh. Oh, nggak jauh. Dekat kok, Kak, cuma 20 Oh, ya menit. udah sering-sering ya Kak 20 kesini. Ya boleh untuk Bapak CEO ya, nanti bayarannya kasih lebih lah ya. Atau mungkin undang yang tipikal-tipikal kayak gini gitu. Karena kita tuh Betul, suka pusing gitu ya Iya. kan. Aduh, gue ngomong apa lagi. Betul. Oke, jadi semoga yang kita bicarain di sini Mm-mm. dapat bermanfaat buat Iya. sobat milenial di rumah. Semoga bisa bermanfaat ya buat sobat milenial. Oke, mungkin itu Iya. aja kali ya. Dan buat sobat milenial di rumah, makasih banget udah nonton video ini sampai habis ya kan. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, subscribe. Iya, betul. Dan jangan lupa di-share Di-subscribe. juga. Betul, jangan lupa di biar banyak yang Iya, lihat. betul. Dan jangan lupa ya AdSense-nya. Maksudnya iklannya jangan di-skip gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya guys. See you guys in the next video. Bye. Bye.